Tanggal 11 Mei hari ke-132. Bacaan Ester pasal 1-2. Ester dimuliakan. Garis besar, kisah dalam kitab Ester menceritakan tentang seorang gadis Yahudi yang cantik naik dari ketidakjelasan dan menjadi terkenal ketika dia menjadi ratu baru Persia. Meskipun nama Tuhan tidak disebutkan di dalam kitab ini, tetapi tangan Tuhan terlihat di mana-mana saat Dia menempatkan Ester di istana Persia dan sepupunya Mordekai. Buku sejarah kerajaan tersebut mengatakan bahwa mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan. Lihat pasal 4 ayat 14. Menunjukkan campur tangan Tuhan dengan kehidupan Ester dan Mordekai. Renungan harian. Sudahlah, kenapa aku terus mengalami kesulitan? Kita seringkali mudah untuk menyalahkan nasib buruk ketika kita mengalami kegagalan dan mengambil kredit penuh atas keberhasilan kita. Namun ketika kita membaca kitab Ester, kita akan menemukan bahwa dalam segala hal, Tuhan bekerja di balik layar. Mulai dari promosi tak terduga Ester hingga aksi kepahlawanan Mordekai yang terlupakan. Semua terjadi karena campur tangan Tuhan dan rencananya yang sempurna. Mereka menjadi contoh kekuatan kedaulatan Tuhan dalam mengendalikan hidup manusia. Kita juga dapat menemukan kebenaran yang sama dalam kitab-kitab lainnya seperti Keluaran pasal 4 ayat 11, Mazmur pasal 115 ayat 3, Daniel pasal 4 ayat 17, 25, dan 32, dan Roma pasal 8 ayat 28. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memegang kendali dan kita dapat mempercayai rencananya yang sempurna meskipun terkadang tidak kita mengerti. Manusia yang merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Pendalaman. Benteng Istana Susan, Ester pasal 1 ayat 2. Susan adalah ibu kota Persia kuno sebagaimana disebutkan dalam Ester pasal 1 ayat 2. Raja Persia Darius membangun benteng seluas 10 hektar yang mengesankan di lokasi ini. Namun, Susan hanya berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan Raja Ahasveros dan penguasa Persia lainnya selama musim dingin. Hal ini karena suhu musim panas di sana sangat tidak nyaman, mencapai lebih dari 100 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celcius. Rencana pembunuhan pada saat momen yang penting. Ester pasal 2 ayat 21-23. Pada saat yang tepat, Mordekai mengetahui rencana untuk membunuh Raja Ahasveros yang direncanakan oleh 2 orang sida-sida kerajaan. Mordekai secara diam-diam memberitahu Ester tentang rencana tersebut dan Ester melaporkannya atas nama Mordekai. Kedua konspirator dihukum mati dan insiden ini dicatat dalam buku sejarah di hadapan raja. Ironisnya sekitar 15 tahun kemudian, Raja Ahasveros sendiri akan kehilangan nyawanya akibat dari rencana yang serupa. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.